Assalamualaikum anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangatnya tetap prima dan tidak menurun walaupun sudah berbulan-bulan belajar di masa pandemi ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur pada materi kelas 7 Bahasa Indonesia, kurikulum 2013, kompetensi dasar adalah 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya, anak-anak, Ibu sudah membacakan tentang kompetensi dasar ya. Dan sekarang Ibu akan menyampaikan tentang pengertian teks prosedur, jenis teks prosedur, tahapan dalam menulis teks prosedur, dan cara menyimpulkan teks prosedur. Kalian dalam kehidupan ini pasti pernah melakukan sesuatu atau pernah membuat sesuatu. Apapun yang dibuat itu tergantung kalian, bisa hal yang sederhana atau hal yang lebih dari itu. Sebagai contoh, seorang anak yang akan berangkat sekolah biasanya sarapan dulu kan? Iya. Ada yang menggunakan sarapan dengan makanan berat, seperti halnya nasi goreng, atau menggunakan sarapan yang ringan saja, seperti halnya membuat roti tawar yang diolesi margarin atau selai. Ketika kalian mengambil satu lembar roti tawar dari dalam bungkusan plastik, kemudian kalian membuka tutup selai dari tempat selai, kemudian mengambil selai itu dan dioleskan pada roti, kemudian kalian melipat lembaran roti tawar itu, dilipat hingga bertumpuk, itu kalian sedang melakukan sesuatu dan sekaligus membuat sesuatu, gitu ya. Nah, setiap orang pasti melakukan hal itu. Artinya apa, Nak? Kalian melakukan teks prosedur. Baik, kalau begitu akan Ibu Yani jelaskan pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu hal. Paham ya? Itu adalah pengertian teks prosedur. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur yang biasa kalian lakukan atau biasa dilakukan oleh setiap orang itu ada dua, yaitu teks prosedur yang sifatnya membuat sesuatu, dalam hal ini ada produk yang dihasilkan, dan yang kedua adalah teks prosedur yang melakukan sesuatu hal. Jadi ada dua jenis yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Ya, tadi Ibu sudah sampaikan dua jenis itu ya. Yang pertama adalah teks prosedur yang berkenaan dengan cara membuat sesuatu. Cara membuat sesuatu berarti ada produk yang dihasilkan, ya, apapun produknya itu.
tes ini menjelaskan tujuan. Tujuannya apa? Misalnya, cara membuat nasi goreng. Tujuannya adalah menerangkan kepada pembaca cara membuat nasi goreng, gitu ya. Kemudian apalagi yang ditampilkan? Bahan dan alatnya. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Kemudian apa saja alat-alat yang digunakan? Yang tahapan berikutnya adalah menerangkan tentang langkah-langkah pembuatannya secara detail. Menerangkan langkah-langkah pembuatan harus secara prosedur. Artinya mulai dari urutan awal, tengah, hingga yang paling akhir. Gitu ya. Teks prosedur yang berkenaan dengan cara membuat sesuatu, di akhir ada produk yang dihasilkan. Seperti tadi Bu Yani sampaikan, contohnya adalah cara membuat nasi goreng. Tidak itu saja, ada lagi apa? Yang anak-anak suka? Minuman? Ya, cara membuat jus buah. Atau lebih spesifik lagi, cara membuat jus alpukat. Cara membuat jus mangga yang sekarang sedang musim ya. Kalau bulan Oktober seperti ini sedang musim mangga. Kemudian cara membuat wedang jahe. Nah, itu biasa disukai ya kalau keadaan sudah sore atau malam hari, terutama oleh ayah bunda kalian untuk menghangatkan tubuh. Ya, cara membuat wedang jahe. Nanti kalian membuat ya. Dan itu dipersembahkan kepada ayah bunda kalian. Pasti suka. Yang selanjutnya adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu atau memainkan sesuatu. Apa yang bisa kamu lakukan, Nak? Banyak. Nah, kalau teks prosedur yang tentang cara melakukan sesuatu, itu tidak ada produknya. Tidak ada. Kemudian pada penjelasannya juga tidak memerlukan bahan, tapi langsung ke tujuannya. Misalkan cara memainkan angklung, itu ya, di tujuannya mengajak pembaca memberitahukan cara memainkan angklung. Maka langsung ke langkah-langkah. Langkah-langkah cara memainkan angklung adalah 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai yang terakhir. Atau ketika pelajaran PJOK, cara melakukan atau cara memainkan senam irama. Itu tujuannya, kemudian langsung ke langkah-langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, begitu seterusnya. Ya, anak-anak, sekarang Ibu akan sampaikan tahapan menulis atau membuat penulisan teks prosedur. Yang pertama, sampaikan tujuannya dulu. Ya, tujuannya kalian mengajak pembaca membaca tulisan kalian tentang wedang jahe misalkan. Cara membuat wedang jahe atau cara membuat jus alpukat. Sampaikan juga di awal teks itu pengantar yang menarik. Contohnya seperti ini. Pernahkah kalian membuat jus alpukat? Jika belum pernah, ayo kita simak penjelasan pembuatan jus alpukat di bawah ini. Dijamin pasti kalian suka dan puas. Itu boleh. Atau misalkan menggunakan pengantar dengan redaksi yang lain. Judulnya membuat jus alpukat. Pengantarnya supaya menarik bisa ditambah dengan hampir semua orang mengenal dan menyukai jus alpukat. Ayo kita simak pembuatan jus alpukat yang segar dan sehat. Atau apa lagi sesuai kalian. Ya, menurut kreasi kalian. Boleh ditambahkan. Setelah menjelaskan tentang tujuan, hal yang berikutnya adalah menguraikan bahan-bahan dan alat. Kenapa? Karena ini teks tentang membuat sesuatu. Contohnya tadi, membuat jus alpukat. Pada tahapan yang kedua, kamu harus menguraikan bahan-bahan dan alatnya. Nah, bahan yang diperlukan apa saja?
Kamu tulis dari mulai nomor 1, 2, 3, begitu seterusnya. Kemudian alat, boleh kamu cantumkan alat yang diperlukan apa saja. Misalkan blender, apalagi ya, satu gelas, seperti itu. Pada mencantumkan bahan, boleh dicantumkan dengan jumlah dan ukuran atau takaran-takarannya. Misalkan siapkan 1 buah alpukat atau siapkan setengah kilogram buah alpukat, itu kan takaran. Untuk yang gula pasirnya, misalkan siapkan 2 sendok gula pasir. Jadi ada takarannya. Setelah menjelaskan tentang bahan dan alatnya, selanjutnya kalian harus menerangkan yang paling pentingnya langkah-langkah pembuatannya. Nah, pada saat menjelaskan langkah-langkah pembuatan itu harus terperinci ya, yang jelas, agar orang yang membaca itu bisa melakukan sesuai dengan prosedur yang diinginkan. Jadi prosedur 1 apa, 2 apa, 3 bagaimana, gitu ya. Tahap yang terakhir itu atau bagian penutup, kalian bisa melakukan manfaat. Nah, manfaatnya atau menganjurkan dengan cara saran penyajian. Misalkan jus alpukat sudah dibuat ya, kamu sudah menjelaskan pada langkah-langkah pembuatannya. Kemudian di akhirnya sajikan selagi dingin atau sajikan dalam keadaan dingin dan bisa ditambahkan topping apa. Biasanya anak suka pakai topping ya. Kemudian apalagi di situ bisa dicantumkan manfaat. Jus alpukat bermanfaat untuk menghaluskan kulit, gitu ya, menambah kecerdasan otak, kemudian apa? Meningkatkan stamina. Seperti itu. Nah, sekarang pada tahap yang paling akhir, yaitu menyimpulkan teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur itu harus membaca dulu. Membaca secara utuh dari awal hingga akhir. Ketika membuat simpulan, kalian harus membaca secara detail. Ya, simpulan teks prosedur itu berisi apa? Berisi pernyataan yang menjelaskan secara keseluruhan. Meliputi apa? Tujuan, langkah-langkahnya, dan termasuk klasifikasi atau kategori teks. Kategori teks sudah tahu ya? Klasifikasi teks tadi ada 2 loh, yaitu teks tentang membuat sesuatu atau teks melakukan sesuatu, melakukan atau memainkan sesuatu. Baik, setelah itu dibuat, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan tulisan yang bagus dan benar. Tulisannya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu tulis berdasarkan pemahaman terhadap isi teks. Paham sampai sini? Ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar cara menyimpulkan ya. Di sini Bu Yani sampaikan contoh simpulan teks Wedang Jahe. Simpulan loh, bukan cara membuat teks, simpulannya. Jadi setelah simpulan itu artinya kalian sudah membaca sebuah teks cara membuat wedang jahe, kemudian kalian membuat simpulannya. Nah, simpulannya contohnya seperti ini. Tujuan, titik 2 apa? Cara membuat wedang jahe. Langkah-langkahnya adalah tidak perlu dijelaskan prosedur sesuai pada teks, tidak. Ini hanya kesimpulannya saja. Hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan. Membuat wedang jahe serai yang terdiri atas jahe, serai, gula merah, kemudian gula pasir. Bahan tersebut selanjutnya diolah hingga menjadi wedang jahe yang nikmat, terutama diminum saat udara dingin. Nah, ini kesimpulan singkat ya, hal pentingnya saja pada bagian langkah-langkah.
Kemudian simpulan berikutnya masuk ke klasifikasi teks atau kategori teks. Termasuk kategori mana? Kategori teks, prosedur, cara membuat wedang jahe. Bukan cara memainkan sesuatu, tapi jenis teks yang masuk adalah cara membuat wedang jahe. Ya, demikian anak-anak penjelasan tentang mengidentifikasi teks prosedur di bagian awal pertemuan kita pada pelajaran materi teks prosedur. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Ibu harap penjelasan yang sudah Ibu sampaikan dari slide 1 hingga terakhir dapat kalian pahami dengan jelas. Dan nanti kita akan menuju kepada pertemuan berikutnya untuk belajar tentang menelaah teks prosedur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.